Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hailani Zahra Nasution, salah satu mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman, berdirinya saya di sini ingin meminta bantuan kepada teman-teman sekalian untuk mengisikan suatu instrumen dalam bentuk DCM. Nah, apa sih DCM ini? DCM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui kebutuhan dari teman-teman sekalian. Jadi DCM ini singkatan dari daftar cek masalah. Nah, dari namanya saja sudah terlihat bahwa ini tuh berisikan beberapa masalah, daftar masalah yang mana masalah-masalah ini kemungkinan teman-teman alami, teman-teman rasakan, dan itu sangat mengganggu teman-teman sekalian. Jadi fungsi dari DCM ini untuk membantu kami sebagai konselor dan guru BK mengetahui atau membantu teman-teman mengungkapkan permasalahan yang teman-teman alami. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan mengirimkan satu link Gform kepada teman-teman sekalian. Nantinya teman-teman diharapkan untuk mengisi link Gform tersebut. Nah, teman-teman, link sudah dikirim. Silahkan teman-teman klik linknya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini kan ada gambaran mengenai profil biodata teman-teman sekalian. Nah, teman-teman isi sesuai dengan biodata teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman klik kirim. Nah, ketika sudah, nantinya akan muncul beberapa pernyataan, item pernyataan. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan 10 aspek yang mana nantinya bisa teman-teman isi. Dari beberapa item ini, masing-masing aspeknya memiliki 5 item. Apabila teman-teman merasakan salah satu dari 5 item ini, maka teman-teman tinggal checklist saja. Seperti contohnya, di situ ada item yang menyatakan bahwa saya terlalu gemuk. Nah, jika teman-teman merasakan hal itu dan teman-teman tidak nyaman mengenai perasaan itu, maka bisa teman-teman checklist. Nah, kalau misalkannya dalam satu aspek ini teman-teman memiliki 2 permasalahan, memiliki 2 pernyataan yang mana teman-teman alami, berarti teman-teman tinggal checklist saja dua-duanya. Begitupun jika ada 3, ada 4, ada 5, itu teman-teman tinggal checklist saja. Nah, teman-teman, selain itu kalau misalkannya dalam satu aspek teman-teman tidak merasakan pernyataan tersebut, itu teman-teman alami, teman-teman nggak merasakan hal itu, teman-teman nggak mengalami itu, maka bisa teman-teman skip dan teman-teman lanjutkan ke aspek selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, teman-teman boleh mengisi dimulai dari sekarang. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya teman-teman. Baik, sudah diisi semua teman-teman dan sudah dikirim. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bekerja sama membantu saya untuk mengisi DCM ini. Nah, nantinya DCM ini akan saya olah sehingga nantinya saya bisa mengetahui apa yang teman-teman alami, apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman sekalian, sehingga nantinya saya bisa memberikan layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau begitu saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, setelah beberapa hari yang lalu saya melakukan lead assessment dengan memanfaatkan instrumen DCM atau daftar cek masalah. Maka hari ini saya akan mengolah data tersebut yang mana nantinya hasilnya akan diturunkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh responden. Nah, ini merupakan bentuk Gform dari DCM yang saya gunakan. Kemudian di sini ada responden. Nah, di sini itu ada 13 responden, 13 jawaban, tetapi saya hanya menggunakan 10 responden saja. Setelahnya kita lihat di spreadsheet, di sini sudah ada spreadsheet. Nah, di sini sudah tersedia beberapa jawaban atau semua jawaban yang dijawab oleh responden.
Kemudian kita hanya memilih 10 saja. Setelahnya kita memindahkan semua data ini ke dalam Excel. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memindahkan data ya dari spreadsheet tadi kepada DCM. Di sini saya akan terlebih dahulu menghitung dari aspek per aspek. Di sini ada kesehatan, kondisi ekonomi, sampai aspek yang ke-10 yaitu aspek masa depan dan cita-cita pendidikan. Di sini saya sudah memindahkan data-data dari spreadsheet tadi ke Excel yang mana saya di sini akan terlebih dahulu menghitung secara aspek per aspek. Di sini sudah ada kesehatan, kondisi ekonomi sampai 10 aspek berikutnya. Sampai total 10 aspek. Nah, maksud dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan nomor item yang ada di Google Form. Apabila di Google Form-nya itu nomor satunya atau yang pertama paling atas itu misalnya saya terlalu gemuk, maka di sini kita tulis angka 1. Dan jika ada yang memilih item nomor 1, maka kita tulis di sini 1. Nah, teman-teman, nilai untuk item yang dipilih itu 1 dan item yang tidak dipilih itu 0. Nah, kemudian ini merupakan jawaban-jawaban yang sudah dijawab oleh responden atau permasalahan-permasalahan yang sudah dipilih oleh responden. Kemudian kita akan menghitung NP. Ini merupakan jawaban-jawaban yang sudah dijawab oleh responden atau permasalahan-permasalahan yang sudah dipilih oleh responden atau yang dialami oleh responden. Kemudian kita akan terlebih dahulu menghitung NP. NP itu adalah total permasalahan dalam aspek ini yang dialami oleh satu orang. Misalnya ini responden nomor 1 itu J. Kita akan menghitung total permasalahan pada aspek kesehatan yang dialami oleh J. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita pilih ini, tarik sampai kolom item nomor 5. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini hasilnya 1, berarti permasalahan pada aspek kesehatan yang dialami oleh J itu hanya 1, yaitu pada item nomor 3. Kemudian jika sudah begini, kita hanya perlu menariknya ke bawah saja, seperti ini. Kemudian kita enter, maka secara otomatis akan terhitung permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap respondennya pada aspek kesehatan. Kemudian kita juga akan menghitung presentasenya nih. Nah, presentasenya rumusnya itu, oh ya teman-teman, sebelum kita menghitung presentase, di sini ada TM. TM itu merupakan jumlah item yang ada di aspek ini, yang ada di aspek kesehatan ini. Nah, item ini di sini saya tulis 5 karena jumlah item pernyataan pada aspek kesehatan ini 5. Maka di sini saya tulis 5 semua sampai bawah. Kemudian kita menghitung presentasenya terlebih dahulu. Nah, presentase ini dihitung dengan NP atau jumlah pernyataan yang dipilih oleh responden dibagi dengan TM atau jumlah keseluruhan soal pada aspek kesehatan ini. Nah, rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, kita pilih ini, NP, garis miring, TM. Kita tutup kurung sama dengan. Nah, di sini 20% teman-teman. Berarti persentase pada aspek kesehatan yang dimiliki oleh J yaitu 20%. Nah, kemudian jika sudah begini, kembali kita tarik lagi ini sampai ke bawah. Kita pencet enter. Nah, semua sudah seperti ini. Nah, teman-teman, untuk predikat ini kita tulis di sini terlebih dahulu. Untuk predikat, apabila persentasenya 0%, maka predikatnya itu A atau sangat baik. Kemudian jika persentasenya 1 sampai
10%, maka predikatnya itu B atau baik. Kemudian apabila presentasinya 11 sampai 25%, maka predikatnya itu C atau cukup. Kemudian apabila presentasinya 26 sampai 50%, maka predikatnya itu D atau kurang. Kemudian apabila presentasinya 51 sampai 100% atau di atas 50%, maka predikatnya itu E. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk responden J atau responden pertama, dia memiliki persentase 20%, maka predikatnya yaitu C. Begitu juga dengan responden nomor 2 dan responden nomor 3 itu 40%, maka predikatnya itu D. Kemudian responden selanjutnya juga D, ini C, ini juga C, ini juga C, ini juga C, ini juga C, dan yang ini juga C. Nah, seperti itu teman-teman untuk menghitung jumlah pernyataan dalam satu responden dan persentasenya, kemudian juga predikatnya. Nah, sama di sini juga teman-teman, kita tinggal masukin rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari sini, dan kita tutup kurung, enter. Kita tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung presentasenya juga sama dengan buka kurung, kemudian NP garis miring atau dibagi TM tutup kurung sama dengan, nah ini kan 20,00%. Nah, kita tinggal klik yang ini saja teman-teman untuk mengurangi 0 di belakang komanya. Nah, teman-teman, jika sudah begini, kita tinggal tarik ini ke bawah dan sudah. Dan kita masukkan predikatnya juga. Nah, tadi predikat 20% itu C, 40% itu D, 40D, 20C, 20C, 40D, 20D, 20D. Nah, ini ada yang 0% teman-teman. Berarti dalam aspek ini dia tidak mengalami kendala apapun, dia tidak mengalami permasalahan apapun. Maka di sini predikatnya itu A. Kemudian di sini predikatnya C. Seperti itu teman-teman sampai aspek. Sini sudah saya buat sampai aspek ke-10, yaitu aspek masa depan dan cita-cita pendidikan. Nah, untuk per aspek ini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita akan menghitung NP, sigma NP. Nah, sigma NP ini total dari keseluruhan permasalahan yang dialami oleh responden. Jadi dari 10 aspek itu, total permasalahan yang dialami oleh responden itu dihitung di sini teman-teman. Rumusnya sama dengan sum buka kurung. Nah, di sini kita mengambil dari aspek pertama, di NP-nya kita klik saja. Kemudian kita klik tambah. Di aspek yang kedua juga sama, lalu klik tambah. Aspek yang ketiga, klik tambah. Aspek yang keempat, klik tambah. Aspek yang kelima, klik tambah. Aspek yang keenam, nah ini BP3, klik tambah. Kemudian kita ke aspek selanjutnya.
klik tambah lagi. Aspek berikutnya, klik tambah. Ini juga klik tambah. Dan aspek yang terakhir. Nah, di aspek yang terakhir ini kita tutup kurung. Nah, seperti ini teman-teman polanya. Kemudian kita enter. Nah, berarti di sini ada angka 10. Berarti total permasalahan yang dialami oleh responden J atau responden pertama di sini itu ada 10 permasalahan. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan sudah, di sini sudah ada rangkumannya dari keseluruhan aspek permasalahan yang dialami responden dari keseluruhan aspek. Kemudian kita menghitung presentasinya juga teman-teman, sama kayak tadi rumusnya, sama dengan buka kurung sigma NP garis miring TM atau total masalah keseluruhan. Jadi tadi kan per aspeknya itu ada 5 item pernyataan, kemudian total dari aspeknya itu 10, jadi tinggal 5 dikali 10. Nah, di sini ada 50. Terus kita tutup kurung sama dengan, nah ini 20%, kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita beri predikat juga sama teman-teman, kayak tadi kita beri predikatnya sama. Kalau 20% itu C, 38 ini masuknya ke berapa nih teman-teman? 38% itu masuknya ke predikat D. Kemudian 28 juga D, 10 itu B, 14 itu C, 28 itu D, 16 itu C, 14 itu C, 24 itu masih C, dan 14 juga C. Seperti itu teman-teman. Ini untuk menghitung aspek per aspek dan total keseluruhan dari responden. Permasalahan yang dialami oleh responden. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung total persentase per item pernyataan. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 5, sampai 50 ini menunjukkan nomor item dalam Google Form. Jadi, misalnya di aspek pertama itu kesehatan sampai nomor 5. Nah, nomor 6-nya ini merupakan aspek kondisi ekonomi, begitu seterusnya 55 sampai aspek terakhir. Kemudian di sini respondennya itu kita menggunakan 10 responden. Di sini kita tulis 10 dan kita tarik ke bawah. Maka otomatis dia akan terisi dengan angka 10. Kemudian kita kembali menghitung persentasenya nih teman-teman. Karena ini persentase berarti rumusnya sama dengan buka kurung pemilih garis miring responden. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini kan masih desimal nih teman-teman, maka di sininya kita ubah dari general, kita ubah menjadi percentage. Nah, di sini berarti 30%. Kalau sudah begini, kembali kita tarik ke bawah teman-teman. Nah, akan terisi otomatis. Nah, teman-teman, ini merupakan untuk menghitung melalui Excel, teman-teman. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan beralih ke pembuatan program penurunan dari semua permasalahan ini kepada program BK, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita menghitung di Excel, maka sekarang kita beralih ke Word ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada, saya sudah menyiapkan, ini merupakan tahap persiapan, yaitu berupa tabel yang berisi item-item serta aspek beserta item-itemnya. Sini sampai 50. Kemudian juga ada cara mengisi DCM-nya melalui Gform. Sini saya sertakan juga gambarnya. Kemudian contoh dari isi Gform tersebut. Nah, teman-teman, setelahnya kita akan memasukkan persentase nih. Ini persentase yang tadi sudah kita hitung, teman-teman.
kita buka lagi Excel yang tadi. Untuk mempermudah, saya akan membagi layarnya ya teman-teman. Nah, untuk aspek nomor 1, di sini juga sama teman-teman. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai aspek nomor 10 ini merupakan angka yang menunjukkan aspek teman-teman. Nah, kemudian di sini ada nomor 1 berarti aspek mengenai kesehatan. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat persentasenya. Yang pertama itu ada 20, ini bisa kita salin aja teman-teman. Ini kita salin CTRL-C, kemudian kita pindahin ke sini teman-teman. Sampai sini kita CTRL-V. Nah, secara otomatis akan terisi, begitupun seterusnya ini sampai sini. Kemudian aspek yang kedua, di sini masih kosong, maka kita isi. Ini kita salin, CTRL-C, kemudian di sininya kita pasang kembali. CTRL-V. Nah, jika sudah begini teman-teman, maka kita buat bagannya teman-teman, kita buat ini. Nah, kemudian selanjutnya kita juga membuat per profil responden dari hasil aplikasi angket kebutuhan yang tadi teman-teman. Yang tadi kita sudah hitung, ini kita salin terlebih dahulu, kemudian kita tempelkan ke sini teman-teman. Nah, tinggal kita pindahin ke sini, kemudian kita akan membuat diagramnya ya teman-teman. Untuk membuat diagramnya, kita menggunakan insert. Di sini ada chart, kita klik chart, kemudian kita pilih nih teman-teman diagram yang seperti apa yang kita pengen. Di sini saya menggunakan diagram yang pertama, yang lain, kemudian kita klik OK, maka nantinya itu akan dialihkan ke sini nih teman-teman, ke Excel. Nah, di sini kita di kategori ini kita masukkan nama-nama respondennya teman-teman. Ini kita salin saja. Kita salin CTRL-C, kemudian di sini juga kita salin, kita tempel teman-teman, CTRL-V. Oke, nah di sini udah ada. Kemudian untuk seriesnya ini merupakan aspek-aspeknya teman-teman. Series yang pertama itu. Nah, untuk seriesnya teman-teman kita gunakan seri 1 saja karena ini hanya satu aspek. Apabila di sininya bakalan lebih dari satu aspek seperti yang di atas ini teman-teman, keseluruhan aspeknya, maka di bagian series ini kita tulis nama-namanya, tinggal kita ubah aja teman-teman. Pada bagian series ini kita ubah jadi nama-nama responden, dan pada bagian di sini yang tadi kategori itu kita ubah jadi aspek-aspeknya. Nah, kemudian di sini kita hapus series yang ini, 2 series ini kita hapus, dan di sini tuh ada kayak batas gitu teman-teman, batas untuk yang termasuk ke diagram nantinya. Nah, ini tinggal kita hapus. Nah, jadinya hanya ini saja teman-teman. Seri satunya kita ganti jadi nama aspek, yaitu kesehatan. Nah, teman-teman, setelah ini diubah tadi jadi kesehatan, kemudian kita akan memasukkan persentase ini teman-teman. Kita salin terlebih dahulu. Kita CTRL-C, kemudian kita pindahkan ke sini, CTRL-V. Dan ini kita atur juga teman-teman, kayak tadi kita kecilin.
Dan maka dengan itu sudah selesai untuk diagramnya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ini yang sudah dirapikan, kemudian dibuat semua aspek seperti itu ya teman-teman. Nah, sini sudah saya buat total 10 aspeknya teman-teman, sampai aspek yang terakhir yaitu masa depan dan cita-cita pendidikan. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan menghitung presentasi dari per aspek ini. Misalnya dari kesehatan itu ada berapa item yang dipilih oleh responden, ada berapa permasalahan yang dipilih oleh responden. Kita akan menghitung presentasinya. Nah, ini 12 ini adalah jumlah item yang dipilih oleh responden. Jadi ada 10 responden dan per aspeknya itu ada 5 item. Nah, dari 10 responden ini memilih sebanyak 12 di aspek kesehatan ini, 12 permasalahan di aspek kesehatan ini. Kemudian kita akan menghitung persentasenya, rumusnya sama dengan, kemudian buka kurung 12 5 tutup kurung. Nah hasilnya akan segini teman-teman. Sebenarnya ini bisa lebih kecil, tapi saya gunakan segini saja. Kita anggap saja 240 ini 24% ya teman-teman. Maka 24 itu tadi. Nah di sini ada persentasenya nih teman-teman di atas ini. Nah 240 itu sama dengan 24, persentasenya C, ini B, kemudian 14 itu C, 220 atau 22 itu D, 16 itu C, 220 itu D, 180 atau 18 itu C, ini C, dan yang ini itu D. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan tabel masalah per aspek. Di sini sudah ada nama-nama aspeknya. Kemudian kita buka kembali Excel tadi. Nah teman-teman, ini ada ENP, kita tinggal salin saja. Nah ini setelah kita salin, kemudian kita letakkan di sini teman-teman. Nah jumlah ENP dengan jumlah itu sama ya teman-teman. Kita CTRL-V. Kemudian untuk persennya kita ambil dari sini. CTRL-C, kemudian kita pindahkan ke sini juga. CTRL-V. Nah, kemudian di sini bisa kita hapus saja nolnya teman-teman. Nah, untuk predikatnya juga teman-teman, kita salin. CTRL-C, kemudian kita tempel di sini. CTRL-V. Nah, sudah teman-teman, dan tidak lupa kita buat diagramnya juga, sama caranya seperti yang tadi teman-teman. Kemudian teman-teman di sini ada tabel masalah per item. Nah, tabel masalah per item ini seperti yang tadi kita hitung teman-teman. Di sini ada jumlah pemilih. Nah, satu item ini jumlah pemilihnya ada berapa teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukin aja karena tadi kita sudah menghitungnya dari Excel. Nah, ini teman-teman, kita tinggal masukin saja, kita tinggal salin aja semua ini teman-teman. Kita salin, CTRL-C, kemudian kita buka ini. Nah, di sini juga sampai 50 teman-teman. Nah, CTRL-V. Nah, kita pasang predikannya teman-teman, 30% itu D, ini A, kemudian D, kemudian D, ini C, D, A,
ini B, kemudian ini A. Ini ada yang 80 nih teman-teman, berarti sangat bermasalah. Nah ini itu predikatnya E. Kemudian untuk yang ini A, kemudian B, selanjutnya itu B, 20% itu C, 20% itu B, dan seperti itu seterusnya teman-teman sampai bawah. Nah teman-teman, ini sudah semua diberi predikat. Kemudian selanjutnya itu kita mencari nih permasalahan mana yang lebih berat, yang mana nantinya akan kita jadikan program, yang akan kita turunkan kepada program. Nah di sini saya sudah menemukan permasalahan yang banyak dipilih oleh responden saya. Yang pertama itu ada saya mengharapkan memperoleh beasiswa. Nah di sini dia pemilihnya itu, nah ini di item nomor 10 dia pemilihnya itu sampai 8 yang memilihnya itu, dan persentasenya 80% dengan predikatnya E. Kemudian yang kedua itu ada ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai dengan norma agama, itu juga pemilihnya besar. Ini teman-teman, dia juga berpredikat E, begitu juga seterusnya. Pada setiap malam saya selalu menonton film, TV, atau sinetron. Kemudian saya sering bingung bila berhadapan dengan orang banyak. Saya belajar kalau ada ulangan, dan yang terakhir itu saya khawatir tidak berdiri sendiri nantinya atau kelak. Nah, keenam permasalahan ini yang mana nantinya akan saya turunkan kepada program, teman-teman, kepada program BK yang nantinya diberikan kepada responden saya yang membutuhkan ini. Nah, ini sudah saya bentuk hasil asesmen deskripsi kebutuhan konseli. Nah, dalam bidang pribadi itu tadi ada ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai dengan norma agama. Nah, ini teman-teman termasuk ke dalam bidang layanan pribadi. Kemudian ada juga setiap malam saya selalu menonton film TV atau sinetron. Dan juga ada saya sering bingung bila berhadapan dengan orang banyak, itu masuknya ke sosial. Terus saya mengharapkan memperoleh beasiswa itu masuknya ke belajar, dan saya belajar kalau ada ulangan juga masuknya ke bidang belajar. Dan yang terakhir itu ada saya khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak, itu masuknya ke bidang karir. Nah, di sini juga saya sudah membentuk tujuan dari deskripsi kebutuhan yang sebelumnya sudah saya buat yang ini. Sebelum itu juga saya sudah membentuk rumusan kebutuhannya. Nah, ini rumusan kebutuhannya itu kemampuan mengendalikan diri dalam berucap dan berbuat untuk permasalahan yang ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai dengan norma agama. Kemudian mencari kegiatan atau hobi sesuai minatnya, itu baik yang setiap malam saya selalu menonton film TV, begitupun dengan seterusnya sampai permasalahan yang terakhir, yaitu tentang saya khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak. Dengan rumusan masanya itu mengidentifikasi kemampuan serta potensi yang ada dalam diri konseli. Nah, setelahnya saya juga membuat tujuan nih teman-teman. Nah, ini tujuan, rumusan tujuan dari layanan yang akan saya berikan. Ada konseli mampu mengendalikan dirinya dalam berucap dan berbuat sesuai ajaran agama. Kemudian konseli memiliki hobi atau kegiatan yang bermanfaat. Konseli mampu berinteraksi dengan banyak orang tanpa rasa takut dan bingung. Kemudian konseli dapat mengikuti beberapa program beasiswa yang ada dan meringankan pengeluaran. Selanjutnya itu ada konseli mengetahui pentingnya menjaga stabilitas otak agar otaknya itu tidak kecapean seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu konseli dapat mengetahui arah tujuan karirnya dan tidak merasa takut sendiri. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai layanan-layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan dasar, di sini
Layanan dasar memberikan sebuah bantuan berupa pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi. Kemudian ada juga layanan peminatan dan perencanaan individual konseli. Ada juga layanan responsif, dan yang terakhir itu dukungan sistem. Nah, teman-teman, setelah kita menjabarkan ini, maka selanjutnya kita akan membuat ini, teman-teman. Nah, rencana kegiatan bimbingan dan konseling. Di sini saya sudah menyiapkan rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang akan berikan kepada responden saya tadi. Nah, yang pertama itu ada dalam bidang pribadi. Tujuan layanannya itu konseli mampu mengendalikan dirinya dalam berucap dan berbuat sesuai ajaran agamanya. Nah, di sini saya memasukkannya kepada layanan responsif, yang mana hal ini nih harus ditangani secepatnya, teman-teman, karena ini menyangkut dengan agama. Kemudian untuk strateginya itu dengan melakukan konseling individual, nantinya saya akan memberikan layanan konseling individual bagi responden saya yang mengalami hal ini. Kemudian sasarannya itu di sini sudah saya tulis sasaran-sasarannya. Kemudian materi yang akan diberikan yaitu perbuatan yang baik menurut agama. Jadi nanti selama konseling individual yang akan saya bahas dengan konseling saya tuh terkait ini, teman-teman, perbuatan yang baik menurut agama. Nah, metodenya itu diskusi atau TikTok, yang mana nanti dia menceritakan apa kendalanya, kemudian saya membantunya. Nah, evaluasi yang saya harapkan yaitu konseli dapat menjaga ucapan dan perbuatan sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian yang kedua itu ada konseli memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan melakukan hobinya. Nah, di sini saya memasukkannya kepada layanan dasar. Dengan strateginya yaitu menggunakan bimbingan kelompok dengan sasarannya yaitu ini, teman-teman, sudah tertuliskan di sini. Kemudian materinya itu berupa kegiatan yang bermanfaat bagi individu. Jadi dalam selama kegiatan bimbingan kelompok ini yang akan dibahas oleh kami yang ini mengenai kegiatan apa saja yang bermanfaat dan bisa dijadikan hobi bagi individu yang tadinya hanya menghabiskan waktunya untuk menonton TV atau sinetron, menjadi dia mempunyai hobi yang bisa dilakukan. Dan metodenya juga diskusi dan evaluasi yang saya harapkan yaitu konseli dapat menghabiskan waktu dengan kegiatan yang positif. Kemudian yang ketiga itu dalam bidang sosial, di sini saya memasukkan konseli tujuan layanannya. Konseli mampu berinteraksi dengan banyak orang tanpa rasa takut dan juga bingung. Layanan yang saya gunakan yaitu layanan dasar dengan strateginya itu bimbingan kelompok. Sama seperti yang tadi dengan sasarannya ini. Kemudian materi yang akan kami bahas pada bimbingan kelompok itu adalah pembentukan kemampuan interaksi sosial agar jadi selama bimbingan kelompok ini kami melakukan bimbingan kelompok yang pembahasannya itu mengenai pembentukan kemampuan interaksi sosial. Misalnya salah satu dari anggota kelompok itu akan memberikan pendapatnya mengenai cara-cara untuk berinteraksi sosial, cara-cara agar kita berani berinteraksi sosial tanpa rasa takut lagi. Nah, kemudian untuk metodenya, ini tuh praktik ya, teman-teman. Seperti mempraktikkan cara-cara dalam berinteraksi sosial. Kemudian evaluasinya yang saya harapkan yaitu konseli mengetahui cara berinteraksi di depan umum. Kemudian yang selanjutnya itu ada konseli dapat mengikuti beberapa beasiswa dan meringankan pengeluaran. Nah, ini kan masuk ke dalam layanan dasar. Saya masukkan ke dalam layanan dasar yang mana strategi yang saya berikan yaitu bimbingan kelompok juga dengan orang-orangnya yang ini. Kemudian materinya itu informasi tentang beasiswa. Jadi selama bimbingan kelompok ini akan diberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai beberapa beasiswa yang masih dibuka dan bisa diikuti oleh sasaran atau responden yang memiliki permasalahan di sini. Kemudian metodenya dengan diskusi dan evaluasinya saya harapkan itu konseli mampu mengikuti berbagai macam beasiswa sehingga dia dapat meringankan pengeluaran keluarganya. Ini itu ada konseli mengetahui pentingnya menjaga stabilitas otak. Di sini saya memasukkan ke dalam kategori layanan responsif, yang mana
Ini berhubungan dengan otak, apabila dibiarkan terlalu lama akan mengganggu keberlangsungannya dalam belajar. Nah, strategi yang saya gunakan atau yang saya berikan yaitu konsultasi, di mana nantinya metodenya itu individual. Jadi setiap orang yang memiliki permasalahan ini akan saya berikan konsultasi secara face to face, secara individu, satu persatu. Kemudian yang dikonsultasikan itu cara belajar yang efektif dengan evaluasi yang saya harapkan, yaitu konseling mengetahui waktu-waktu belajar yang efektif. Kemudian yang selanjutnya itu ada konseling mengetahui arah tujuan karirnya dan tidak merasa takut sendiri. Nah, ini saya masukkan ke dalam komponen layanan peminatan dan perencanaan individual, karena ini merupakan berhubungan dengan peminatan serta perencanaan individu ke depannya. Layanan yang saya berikan yaitu konsultasi dengan orang-orangnya ini, sama seperti sebelumnya, saya juga memberikannya secara individual dengan materinya itu mengenai arahan minat dan bakat, agar nantinya konseling mengetahui arah karirnya dan siap menghadapi apapun. Dan ada juga media yang saya gunakan pada layanan yang satu ini itu kuis jenis-jenis karir. Jadi selama proses konsultasi saya memberikan sedikit kuis mengenai karir-karir yang bisa mereka tempuh, yang cocok dengan minat dan bakat mereka. Kemudian di sini juga saya menurunkannya ke dalam program semesteran bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada pada tahap persiapannya, pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, asesmen kebutuhan, kemudian menyusun program bimbingan dan konseling, konsultasi program bimbingan, dan pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Kemudian selanjutnya ada layanan-layanan nih teman-teman, layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu pada layanan dasar, saya memberikan bimbingan kelompok. Nah, yang termasuk ke dalam layanan dasar bimbingan kelompok ini, pertama itu ada kegiatan yang bermanfaat. Ini itu masuk ke dalam pribadi dan juga sosial. Nah, untuk fungsinya itu ada fungsi pengembangan. Nah, ini tuh fungsi ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi bimbingan dan konseling. Kemudian tujuannya itu konseling memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan melakukan hobinya. Nah, sasarannya itu mahasiswa yang tadi atau responden saya, dan kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober. Nah, seperti itu seterusnya. Di sini ada informasi tentang beasiswa. Dia masuk ke dalam bidang pribadi dan belajar. Kemudian fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya yaitu konseling dapat mengikuti beberapa beasiswa dan meringankan pengeluaran. Sasarannya mahasiswa dan akan dilakukan di bulan November. Kemudian selanjutnya itu ada masih dalam layanan dasar dengan menggunakan bimbingan kelompok. Itu ada pembentukan kemampuan interaksi sosial. Nah, ini masuk ke dalam bidang sosial, yang mana fungsinya itu fungsi pengembangan dan pemahaman. Dengan tujuan konseling mampu berinteraksi dengan banyak orang tanpa rasa takut dan bingung. Kemudian sasarannya yaitu mahasiswa, akan dilakukan di bulan Desember. Nah, layanan selanjutnya itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Di sini saya menggunakan strategi konsultasi tadi. Maka di sini saya masukkan konsultasi saja dengan materinya yaitu arahan minat dan bakat yang masuk ke dalam bidang pribadi dan juga karir, dengan fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Dan tujuannya itu konseling dapat mengetahui arah tujuan karirnya dan tidak merasa takut sendiri dengan sasaran mahasiswa, dan akan dilakukan di bulan November. Kemudian yang selanjutnya ada layanan responsif, yaitu konseling individual. Dengan materinya perbuatan yang baik menurut agama, yang termasuk ke dalam bidang pribadi dan juga sosial. Dengan fungsinya itu pemahaman dan pencegahan. Lalu tujuannya adalah konseling mampu mengendalikan dirinya dalam berucap dan berbuat sesuai dengan ajaran agama. Sasarannya itu mahasiswa dan akan dilakukan di bulan November. Dan yang selanjutnya itu ada belajar yang efektif. Ini layanan responsif juga dengan strategi konsultasi. Materinya itu
belajar yang efektif, dan masuk ke dalam bidang sosial juga belajar. Bidang pribadi dan juga belajar. Fungsinya yaitu pengembangan dan pemahaman dengan tujuannya itu konseling mengetahui waktu-waktu belajar yang efektif dengan sasarannya itu mahasiswa dan akan dilakukan di bulan Desember. Ini dukungan sistem yang kemungkinan nantinya bisa saya gunakan. Jadi itu adalah program-program yang saya buat berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh responden saya. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada pembuatan RPL nih, teman-teman. Nah, ini merupakan RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini sudah saya buat teman-teman RPL-nya. Nah, untuk komponennya, di sini ada komponen bidang layanan, kemudian ada juga fungsi layanan, tujuan layanan, topik, sasaran layanan, metode dan teknik, waktu, media atau alat, tanggal pelaksanaan, sumber bacaan, kemudian ada juga uraian kegiatannya. Yang pertama kita tahap awal, itu menyesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan program yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan RPL bimbingan kelompok, program bimbingan kelompok. Nah, di sini disesuaikan teman-teman dengan yang tadi sudah kita buat di atas, dengan yang ini teman-teman disesuaikan dengan yang ini, rencana kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada komponennya itu layanan dasar, kemudian bidang layanannya itu bisa pribadi dan juga sosial, maka di sini ditulis pribadi dan sosial, kemudian pengembangan, fungsi layanannya itu fungsi pengembangan. Nah, tujuannya sesuai dengan yang ada di tabel rencana kegiatan tadi. Di sini tujuannya yaitu konseling memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan melakukan hobinya. Kemudian untuk topiknya itu kegiatan yang bermanfaat untuk individu, sasaran layanannya yaitu mahasiswa. Kemudian di sini dicantumkan metode dan teknik. Nah, metode dan tekniknya itu menggunakan teknik diskusi kelompok, di mana para anggota kelompok mengemukakan pendapatnya mengenai topik yang akan dibicarakan selama bimbingan kelompok tersebut. Nah, waktunya itu teman-teman 2 kali 30 menit atau 1 jam. Ini di sini saya tidak menggunakan media atau alat. Dan tanggal pelaksananya itu tanggal 23 Oktober 2024. Kemudian untuk sumber bacaannya yang menjadi referensi saya dalam pemberian layanan bimbingan kelompok nanti itu ada perancangan kampanye sosial hobi orang dengan kepribadian introvert melalui media video animasi. Kemudian di sini ada uraian kegiatannya teman-teman. Yang pertama itu ada tahap awal. Nah, tahap awal ini ada kita membuat pernyataan tujuan nih teman-teman. Tujuannya itu apa? Di sini tujuannya itu konselor menyapa konseli dengan senyuman serta kalimat yang membuat konseli semangat dan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan dalam BK. Jadi saat penyampaian tujuan ini disertai dengan kalimat sapa dari konselor kepada konselinya, disertai dengan senyuman serta kalimat yang membuat konseli semangat. Kemudian ada juga pembentukan kelompok nih teman-teman, karena programnya itu bimbingan kelompok, maka ada pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok ini isinya konselor mengajak konseli untuk masuk ke dalam kehidupan suatu kelompok, seperti memperkenalkan diri, mengungkapkan tujuan serta harapan masing-masing anggota kelompok. Nah, uraian kegiatan yang selanjutnya yaitu mengarahkan kegiatan nih teman-teman. Di sini konselor menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, memastikan konseli sudah siap mengikuti layanan bimbingan kelompok tersebut, serta membahas suasana dan juga meningkatkan kemampuan keikutsertaan para anggota kelompok dalam layanan bimbingan kelompok tersebut. Kemudian kita memasuki ke tahap inti nih teman-teman. Nah, di tahap inti ini konselor dan konseli bersama-sama mendiskusikan topik atau materi yang tadi sudah ditentukan sampai kepada solusi yang dapat dilakukan oleh konseli atau kliennya, sehingga nantinya si konseli atau klien ini memiliki hobi teman-teman.
Nah, teman-teman, di tahap pengakhiran ini, konselor memberikan penguatan terkait solusi yang tadi sudah dikemukakan oleh para anggota kelompok. Dan di sini konselor menyepakati kontrak pertemuan selanjutnya. Kontrak pertemuan selanjutnya itu untuk membahas sudah sejauh mana perkembangan yang dialami oleh para anggota kelompok, serta untuk mengetahui apakah mereka ini sudah memiliki hobi, sudah memiliki kegiatan yang bermanfaat atau belum. Dan juga pertemuan selanjutnya ini digunakan untuk pembahasan lanjutan atau materi selanjutnya yang mana masih berkaitan dengan kegiatan yang positif tadi dengan materi atau topik sebelumnya. Nah, setelahnya konselor juga mengakhiri sesi bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian di sini ada evaluasi, teman-teman. Selanjutnya itu ada evaluasi di RPL ini. Nah, yang pertama itu ada evaluasi proses nih, teman-teman. Nah, pada evaluasi proses ini, konselor harus terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut, teman-teman. Nah, konselor juga mengatur jalannya dinamika kelompok agar dinamika tersebut terbangun, teman-teman, agar para anggota kelompok ini saling menanggapi, saling memberikan pendapatnya, dan juga memberikan penguatan pada solusi yang sudah didapatkan sehingga para anggota kelompok ini semakin yakin terkait solusi yang sudah didapatkan. Kemudian ada evaluasi hasil. Nah, pada evaluasi hasil ini, konselor mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman konseli dalam bimbingan kelompok, serta mengamati perubahan perilaku peserta setelah mengikuti bimbingan kelompok. Nah, teman-teman, ini merupakan RPL dari bimbingan kelompok. Untuk program-program lainnya juga sama, teman-teman, dibuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Jadi, berdasarkan hasil need assessment tersebut, saya membentuk 6 layanan. Yang pertama, 6 layanan dengan 3 jenis strategi. Yang pertama itu ada bimbingan kelompok dengan 3 materinya. Kemudian ada juga layanan konsultasi dengan 1 materi. 2 materi, konsultasi dengan 2 materi, dan ada juga konseling individual. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu saja video ini sangat jauh dari kata sempurna, maka kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.